Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Semoga kalian masih sehat, juga tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 4 bab 18. Kita langsung menuju ke bab ke-18 tentang kewajiban kita terhadap jenazah. Apa aja ya kira-kira kewajiban kita terhadap jenazah? Kewajiban terhadap jenazah atau dalam bahasa Arabnya tajhizul janazah. Tajhizul janazah, merawat jenazah. Ini kita persiapkan untuk ujian praktik nanti ya di semester 2. Maksud dan tujuannya apa sih kita belajar seperti ini? Belajar tentang merawat jenazah. Yang pertama kita dapat mengetahui kewajiban kita terhadap mayit atau jenazah. Kalian dapat mendemonstrasikan cara memandikan jenazah. Lalu kalian juga mendemonstrasikan cara mengafani jenazah, lalu cara menyolati jenazah, dan yang terakhir kalian tahu cara mendemonstrasikan penguburan jenazah. Namun tidak semua kita bahas ya dari yang ada ini. Seperti kita ketahui dalam ayat Al-Quran, apabila kita mendengar berita musibah, entah itu kecelakaan ataupun mungkin kematian, maka yang kita ucapkan adalah yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena memang Allah yang punya semuanya, di jiwa dan raga kita, semua yang apa kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain, surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas atau berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, al-mautu babun kullun nasi dakhilun fihi. Kematian itu ibarat sebuah pintu yang setiap manusia akan masuk di dalamnya. Apa saja ya kewajiban kita terhadap jenazah? Yang pertama adalah memandikannya, dimandikan jenazahnya. Yang kedua, mengafani, mayitnya dikafani. Lalu yang ketiga, kita menyolatinya, si mayit disolatkan. Lalu yang keempat, kewajiban kita adalah menguburkan, mayitnya dikuburkan. Tidak semua kita bahas, yang kita bahas hanya poin ketiga tadi itu. Kita punya kewajiban untuk menyolati si mayit. Sama seperti sholat yang lain, ada syarat dan rukunnya. Syarat sholat jenazah itu sama dengan sholat biasa. Suci dari hadas besar dan kecil, auratnya tertutup, suci badan, tempat, pakaian, lalu menghadap kiblat. Yang membedakan kalau sholat fardu itu ditentukan waktu-waktunya, kalau sholat mayit kapan saja boleh. Bila mayit sudah disolatkan, dikafani, waktu untuk menyolatkannya kapan saja. Boleh pagi, boleh siang, boleh
setelah sholat fardu, atau malam juga boleh. Mungkin ada mayit yang dikirim dari saudaranya yang ingin dikuburkan di kampung, mungkin di Jawa, dibawa siangnya lalu sampainya malam, boleh langsung dikuburkan malam itu juga. Lalu ada rukun-rukunnya adalah yang pertama udah pasti niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram yang pertama, lalu membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama, lalu membaca sholawat setelah takbir kedua, membaca doa mayit untuk si mayit pada takbir ketiga, dan pada takbir keempat membaca doa untuk mayit dan untuk jamaah. Lalu yang kelima mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Berikutnya kira-kira gambaran posisinya seperti ini ya, kiblatnya menghadap ke atas, kepala si mayit itu ada di utara ya, ada di utara. Ini gambaran jamaahnya, yang di tengah sendiri itu adalah imam, lalu depannya ada jenazah. Bila mayitnya itu laki-laki, maka imam itu berdiri di samping kepala mayit ya. Apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdirinya di bagian perut ataupun di pinggang ya, di bagian pinggang dari mayit perempuan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Janazatu rojulin, jenazah laki-laki, imamnya berdiri di samping dari kepala. Lalu janazatu imra'atin, jenazah perempuan, itu imam berdiri di bagian perut atau bagian pinggang ya. Kita masuk ke prakteknya. Tidak dipraktekkan dengan gerakan tapi dengan bacaannya saja ya. Berdiri menghadap kiblat sambil berniat dalam hati dan melafazkan usolli ala hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati untuk jenazah perempuan, fardhu kifayatin makmuman atau sebagai imam, makmuman atau sebagai makmum, atau kalau memang imam, imaman lillahi ta'ala. Untuk mayit laki-laki ala hadzal mayyiti, kalau untuk mayitnya perempuan hadhil mayyitati ya. Jadi usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala, atau usolli ala hadhil mayyitati fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Atau yang tertulis di buku panduan kita yang kalian sudah dapatkan, itu ada arba'at takbiratinnya ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan tanpa suara ya, dalam hati ataupun membaca dengan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu takbir kedua. Takbir dua, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Bacaannya adalah
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segitu saja sudah cukup. Atau kalau mau yang lebih afdol itu dengan membaca salawat yang lengkap seperti bacaan salawat ketika tahiyatul akhir atau kita sebut dengan salawat Ibrahim ya. Bacaan lengkapnya salawat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu lebih afdolnya membaca salawat lengkap. Lalu takbir ketiga kita membaca doa untuk mayit ya, membaca doa untuk mayit. Apabila mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila mayitnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan takbir keempat. Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa untuk si mayit, juga untuk jamaah. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Dilanjutkan dengan salam. Itu sudah takbir keempat ya, dilanjutkan dengan salam. Membaca salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai untuk pembahasan cara menyolatkan mayit ya, cara menyolatkan mayit yang insya Allah nanti kita akan ujikan dalam ujian praktek di semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.